Sebagai frontman dari Pearl Jam, Vader tidak pernah mencoba untuk show off, terutama ketika album debut Ten tahun 1991 laku keras di pasaran. Mereka menolak pembuatan video klip sampai menolak wawancara dari pers. Selanjutnya, ia bersama Pearl Jam melahirkan album-album kuat semacam Fatality dan No Code. Ya, tanpa bantuan pers pun, jika kita memiliki karya yang bagus, semua orang akan tersadar. Vader mencoba mengingatkan pendengar bahwa grunge bukan cuma soal Kurt Cobain dengan Nirvana. Kehadiran band lainnya seperti Mudhoney, Hole, The Melvins, Soundgarden, Alice in Chains, dan tentu saja Pearl Jam memiliki peran penting dalam skena musik ini. Mudhoney contohnya, Eddie Vedder secara terang-terangan mengungkapkan pengakuan keberadaan band ini. Ia mengagumi album self-titled dari kuartet yang terbentuk pada tahun 1988 ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang biografi dan sisi lain dari satu-satunya frontman yang tersisa dari The Big Four Grunge Seattle ini. Edward Louis Severson III, atau yang lebih dikenal dengan nama Eddie Vedder, adalah seorang musisi Amerika, penyanyi, pemain gitar, dan pencipta lagu. Vedder lahir di Chicago pada tanggal 23 Desember tahun 1964. Dia adalah anak laki-laki dari pasangan Karen Lee Vedder dan Edward Louis Severson. Kedua orang tuanya bercerai saat Vedder berusia 1 tahun. Ibunya menikah lagi dengan Peter Mueller dan tinggal bersama Vedder di Evanston. Pada pertengahan tahun 1970-an, Vedder dan keluarganya pindah ke San Diego, California. Di sana, dia mulai belajar bermain gitar. Namun ibunya kembali harus mengalami perceraian ketika dia berusia belasan tahun. Tapi Vedder tetap tinggal bersama ayah tirinya supaya tidak pindah ke sekolah lain. Di tahun akhir SMA-nya, Vedder mulai mandiri. Ia tinggal di sebuah apartemen dan memiliki pekerjaan sambilan di toko obat. Namun akhirnya dia dikeluarkan karena tidak dapat membagi waktu antara sekolah dan bekerja. Vedder menikah dengan 2 orang wanita, yakni Beth Liebling dan Jill McCormick. Awal tahun 1980-an, Vedder bekerja sebagai pelayan dan meneruskan pendidikannya di SMA. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke sebuah universitas di dekat Chicago. Pada tahun 1984, Vedder kembali ke Chicago dan bergabung dengan band lokal bernama Indian Style. Eddie Vedder juga sempat menjadi vokalis utama band bernama Bad Radio. Namun, setelah Bad Radio bubar pada tahun 1990, Vedder menerima kaset rekaman berisi demo dari mantan drummer Red Hot Chili Peppers, Jack Irons. Rekaman demo tersebut dikirim oleh Stone Gossard, Mike McCready, dan Jeff Ament yang tengah mencari seorang vokalis. Eddie menulis syair dan menyanyikan 3 buah lagu yang diberi tajuk nama Trilogy, berdasarkan musik yang digubah oleh Gossard. Begitu mendengar vokal Eddie melalui rekaman demo, Stone dan Jeff segera mengundang Eddie ke Seattle untuk melakukan rehearsal sekaligus audisi. Bakat Eddie membuatnya terpilih sebagai vokalis dalam grup yang kemudian diberi nama Pearl Jam. Singkatnya, album debut Ten menjadi album terpopuler di tahun 1990-an. Single berjudul Jeremy menjadi nominasi lagu rock terbaik di Grammy Award tahun 1993. Di tahun yang sama, Pearl Jam menerima 4 kali award dari MTV Video Music Award. Album kedua mereka yang berjudul Versus dirilis tahun 1993. Album ini menjadi top hit selama 5 minggu, dan single berjudul Daughter menjadi nominasi album rock terbaik Grammy Award pada tahun 1995, dan lagu berjudul Go menjadi nominasi Best Hard Rock Performance Grammy Award. Tahun 1994, Pearl Jam merilis album ketiganya yang berjudul Fatality dan mendapatkan multi-platinum dan menjadi nominasi Album of the Year dari Grammy Award. Single mereka yang berjudul Spin the Black Circle memenangkan Grammy Award pada tahun 1996. Di album ini, Vedder menjadi gitaris. Single berjudul Last Kiss dirilis tahun 1998 dan menduduki peringkat kedua Billboard. Singkatnya, di tahun 2000, band ini merilis album ke-6 mereka yang berjudul Binaural. Album ke-8 mereka yang berjudul Pearl Jam dirilis tahun 2006, dan album ke-9 mereka yang berjudul Backspacer dirilis tahun 2009. Selama berkarir bersama Pearl Jam, Vedder terkenal dengan pembawaannya yang sangat interaktif di tengah crowd. Di awal karir Pearl Jam, Vedder seringkali melakukan aksi stage diving. Ia terkadang memanjat tiang panggung dan bergelantungan dari atap panggung. Sangat gila.
Bagian dari masa lalu Vader memang tidak bisa luput begitu saja. Tapi saat ini dirinya mungkin merasakan energi yang berbeda dan tidak lagi beraksi seliar dulu. Aksi panggung yang gila memang hanya cerita lama. Namun, kebiasaan Vader melontarkan komentar serta kritik sosial dan politik di atas panggung masih terus berlangsung hingga kini. Contohnya dalam penampilan Pearl Jam di MTV Unplugged pada tahun 1992, ia melakukan aksi tak terduga. Ia mengambil spidol dan menulis pro-choice pada lengannya, tepat saat Pearl Jam membawakan lagu Porch. Itu bukan aksi kritik terakhir yang Vader lakukan di atas panggung. Dirinya melakukan aksi berbeda di atas panggung Lollapalooza 2007 saat Pearl Jam menjadi headline festival tersebut. Vader bersama Pearl Jam membawakan lagu sambil memberitahu penonton Chicago untuk memboikot perusahaan minyak BP Amoco karena mereka membuat polusi di Danau Michigan. Eddie Vedder, ia bukan sekedar musisi. Ia memiliki kehidupan yang seimbang sebagai aktivis dan musisi. Dalam wawancara bersama Newsweek, Vedder mengungkapkan, dirinya mencoba mengusahakan bisnis plans untuk para korporat agar mereka tidak menghancurkan lahan atau budaya namun tetap meraih keuntungan. Isu tentang binatang dan perempuan pun menjadi hal yang turut diperjuangkan oleh Vedder, dan hal inilah yang membuat Vedder sangat spesial. Ia percaya bahwa perempuan memiliki hak reproduksi, berbicara tentang kekerasan seksual dan berhak mendapatkan kehamilan dan kelahiran yang aman. Ethos Vedder ini dibawanya ke skena musik grunge, termasuk dalam lagu-lagu Pearl Jam. Tulisannya yang berjudul Reclamation, yang ditulis untuk majalah Spin edisi November tahun 1992 pun menjadi sesuatu yang sampai saat ini tidak bisa kita lupakan. Vedder membawa isu aborsi dalam tulisan tersebut dan memprotes pemerintah Inggris karena tidak mengizinkan hal tersebut. Ia mempertanyakan masa depan korban kekerasan seksual dan perempuan di bawah umur yang tidak siap mengalami kehamilan dengan alasan rasional. Di lain cerita, banyak yang menganggap pilihan Pearl Jam menyuarakan isu non-populer merupakan bunuh diri karir. Eddie Vedder menakodai Pearl Jam sebagai band rock yang ramah pada kehidupan selama 30 tahun. Pada hari-hari ini, Eddie Vedder dan kawan-kawannya di band Pearl Jam semestinya sedang keliling Amerika Utara menggelar tur untuk album anyar Gigaton. Jadwal itu ambyar karena wabah virus corona baru sukar dikendalikan. Kerapuhan manusia yang tergambar di album itu mewakili realitas hari ini. Album Gigaton bersampul foto Gletser yang meleleh dengan seekor burung terbang, entah mendekat atau menjauh darinya. Foto jepretan Paul Nicklin, seorang biolog maritim asal Kanada itu diambil di kawasan es Nordostanlet di Salford, Norwegia. Seiring waktu berlalu, pada hari Kamis tepatnya pada tanggal 18 November 2021, Eddie Vedder melaunching video klip single terbarunya yang berjudul The Haves di kanal YouTube officialnya. Setelah sebelumnya, pada September 2021, juga melaunching video klip singlenya yang berjudul Long Way. Kedua single lagu tersebut terdapat di solo album terbaru yang dikeluarkannya yang berjudul Eddie Vedder Earthling. Album baru Eddie Vedder dikeluarkan dalam bentuk softpack CD, deluxe CD, vinyl, dan juga dalam bentuk kaset. Dan ini membuktikan Eddie Vedder berdiri tegak dengan rock yang ramah kehidupan. Long live grunge! Halo semuanya, saya admin dari Dead Corner Studio. Saya cuma mau ngucapin makasih buat kalian semua yang sudah ngegaskan channel ini sampai sejauh ini. Mungkin udah nggak kerasa ya, udah 2 tahun lebih gitu. Dengan segala macam kekurangannya, kalian masih ngedukung channel ini sampai sekarang. Dan saya ngucapin makasih atas semua kritikan dan saran dari kalian semua. Sekali makasih, salam rock and roll.